Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengar suara saya jelas kan? Dengar, Mem. Jelas. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Mem kayak mana, Mem? Alhamdulillah sehat. Oke, kita pertemuan kedua ya. Alhamdulillah sehat, Mem. Nah, oke, jadi topik kita hari ini administrasi dan pemasaran. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ide dan peluang usaha. Nah, yang pertama itu kita lihat dari hal-hal yang mempengaruhi dari administrasi dan pemasaran. Nah, yang pertama itu ada penelitian pasar atau market research. Nah, penelitian pasar ini sangat penting ketika kamu membuka sebuah usaha. Nah, yang pertama yang harus kamu lihat dari penelitian pasar itu adalah data selera masyarakat. Ketika data selera masyarakat, itu yang dilihat adalah bagaimana produk yang ada di pasaran dan digemari oleh konsumen. Jadi di sini yang paling kamu lihat adalah seleranya dulu, baru kamu bisa tentukan produk. Yang kedua, kamu harus lihat dari ekonomi masyarakat. Nah, ketika kita buat produk, maka kita harus lihat ekonomi masyarakat, apakah dia untuk kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, jadi di sini selera masyarakat juga, pendapatan masyarakat juga sangat penting untuk membantu produk yang ada, yang akan kamu buat dalam sebuah usaha. Karena pendapatan masyarakat itu sangat mendukung daya belinya. Yang berikutnya, kamu harus lihat dari penelitian pasar itu adalah pesaing kamu atau saingan kamu. Nah, ketika ada produk yang sama, maka kamu harus lihat saingan kamu. Tapi tidak dalam bentuk yang negatif. Harus dengan positive thinking. Jadi di sini ketika kamu melihat saingan kamu, yang kamu harus lihat adalah perbandingan produk kamu. Kelebihan produk kamu apa dibanding dengan produk yang lain. Nah, yang berikutnya lokasi. Lokasi ini juga sangat penting untuk pemasaran produk kamu. Nah, ketika lokasinya apakah hanya untuk satu daerah ataupun di luar daerah. Jadi itu juga harus kamu lihat terlebih dahulu dalam penelitian pasar. Yang kedua, dari administrasi dan pemasaran yang kamu perhatikan adalah metode penelitian pasar. Nah, ketika metode penelitian pasar kamu lakukan, di sini jika pemasaran itu dilakukan secara langsung, maka yang kamu butuhkan adalah observasi, kuesioner, ataupun wawancara. Jadi di sini sangat diperlukan kalau dia sistem pemasaran secara langsung. Tapi kalau tidak langsung ataupun online, ini tidak diperlukan. Nah, yang berikutnya kamu harus perhatikan dari izin usaha. Ini yang sangat penting ketika kita mendirikan usaha, adanya izin. Izinnya apa saja yang perlu diurus, yaitu yang pertama kamu harus siapkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian kamu juga harus mengurus surat izin tempat usaha atau disebut dengan SITU. Nah, surat izin tempat usaha ini juga sangat penting. Apakah tempat usaha yang kamu gunakan itu punya sendiri ataupun kontrak. Yang berikutnya yang kamu punya ketika harus membuka usaha, maka izin yang berikutnya adalah nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak atau disebut dengan NPWP ini juga sangat penting dalam pembayaran pajak. Yang berikutnya surat yang harus kamu urus adalah NRP atau nomor register pokok. Jadi nomor register pokok perusahaan itu juga penting ya, karena itu ada nomor pendaftarannya.
Nah, nomor RRB ya atau nomor rekening bank itu juga kamu harus urus ya ketika kamu buka usaha, karena nomor rekening bank itu juga sangat diperlukan dalam transaksi. Kemudian kamu juga harus mengurus surat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, surat ini berhubungan dengan usaha yang akan kamu buka. Apakah limbahnya itu akan mengganggu, merusak lingkungan atau bagaimana? Jadi di sini juga harus jelas di analisis mengenai dampak lingkungannya. Yang berikutnya ada izin prinsip. Izin prinsip ini biasanya mempengaruhi tentang modal yang biasanya dikeluarkan oleh BKMD. Ya, jadi di sini Badan Koordinasi Modal. Nah, di sini biasanya ada surat izin tentang berapa modal yang harus kamu investasikan dalam usaha. Jadi izin prinsip ini biasanya dikeluarkan untuk mengetahui berapa investasi yang akan dikeluarkan. Nah, berikutnya ada izin penggunaan tanah. Nah, kalau izin penggunaan tanah, di sini biasanya harus jelas itu tanah milik siapa. Selanjutnya, kamu juga harus mengurus surat izin mendirikan bangunan ataupun IMD. Baru akta pendirian perusahaan dari notaris. Jadi di sini surat-surat izin usaha yang harus diurus itu banyak ketika kamu membuka usaha. Nah, kita lihat dari yang berikutnya, komponen perencanaan usaha. Nah, dalam komponen perencanaan usaha, yang pertama harus kamu lakukan adalah menentukan jenis usahanya. Nah, ketika menentukan jenis usaha, maka kamu harus memperhatikan faktor internal dan eksternalnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah jumlah modal ataupun sumber modal yang diperlukan. Di sini sangat penting. Kenapa? Karena besarnya modal itu mempengaruhi usaha yang akan kamu jalankan. Nah, modal itu bisa dilakukan dengan dua hal, ya, bisa dari harta tetap maupun harta lancar. Berarti di sini dalam bentuk barang bisa ataupun dalam bentuk uang tunai. Jadi kalau harta lancar itu seperti uang tunai, kas, ya, perlengkapan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia dari peralatan ataupun disebut dengan harta tetap, itu juga merupakan modal seperti mesin, peralatan lainnya, komputer, itu juga bisa dijadikan modal. Yang kedua, kita lihat dari ketersediaan bahan baku. Nah, berarti di sini sebelum kamu membuka usaha, kamu harus perhatikan dulu jumlah bahan bakunya, apakah kuantitasnya banyak atau kualitasnya juga harus bagus, dan di mana bisa dicari bahan baku yang ada. Jadi tidak ketika buka usaha kamu harus prediksikan bahan baku yang dicari itu mudah atau tidak. Nah, yang berikutnya ada ketersediaan tenaga kerja. Nah, di sini ketersediaan tenaga kerja biasanya sudah ditentukan, ya, kamu rencanakan apakah tenaga kerjanya harus melalui lulusan sarjana ataupun tamatan SMA. Jadi di sini harus sudah kamu perhatikan ketersediaan tenaga kerja di wilayah tersebut, apakah memenuhi ataupun tidak. Nah, kemudian prospek pemasaran produk. Nah, prospeknya bagaimana? Apakah untuk hanya satu daerah, luar daerah, ataupun luar negara? Jadi kamu di sini pemasarannya juga harus lihat terlebih dahulu. Nah, cara-cara pendistribusian. Jadi cara-cara pendistribusian ini juga harus diperhatikan. Apakah melalui darat, laut, ataupun udara. Nah, distribusi ini juga bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan cara menggunakan jasa
pengiriman barang. Berikutnya ada daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat ini sangat diperlukan ketika kamu membuat sebuah produk. Nah, jadi di sini adalah pertimbangan harga yang harus kamu buat dalam satu produk. Karena melihat daya beli masyarakat ataupun kemampuan dari masyarakat. Nah, berikutnya juga selera konsumen. Nah, produk yang kamu buat, selera konsumen itu apakah untuk anak-anak, orang dewasa, ataupun untuk semua kalangan umur. Jadi, bisa dilihat dari produk penelitian pasar yang kamu lakukan sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, komponen perencanaan usaha berikutnya itu adalah menentukan badan usaha. Jadi di sini ketika kamu membuka usaha, kamu juga harus pikirkan bentuk badan usahanya apa. Ada banyak jenis badan usaha yang bisa kalian buat. Misalkan yang paling kecil itu adalah perusahaan perorangan atau PO. Jadi kalau perusahaan perorangan itu masih skala kecil ya, dan modalnya juga tidak cukup besar. Karena kamu sendiri bisa mengolahnya. Atau bisa juga dengan usaha dagang. Jadi kalau usaha dagang hampir mirip juga dengan perusahaan perorangan. Kemudian kalau yang mau lebih besar lagi, itu firma ya. Firma itu biasanya pembuat modal yang memberikan modal atau pendirinya itu harus lebih dari 1 orang. Dan firma ini biasanya dibuat untuk nama yang memberi modal. Jadi misalkan 3 orang pemberi modal, maka dari 3 nama inilah diambil menjadi 1 nama sebuah firma. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk CV. Kalau CV ini biasanya ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi di sini ada hanya menyerahkan modal dan ada yang bisa modalnya dalam bentuk tenaga ataupun skill. Jadi di sini ada 2 jenis penanam modalnya. Nah, yang paling besar itu biasanya adalah PT, perseroan terbatas. Biasanya modal yang diberikan di sini dalam bentuk saham. Tergantung dari PT-nya, apakah dia sifatnya tertutup ataupun terbuka. Kalau sifatnya terbuka, biasanya di belakang nama PT itu ada tulisan TBK, maka sahamnya bisa dijual di bursa efek. Tapi kalau dia hanya PT, biasanya itu saham tertutup dan masih kalangan sendiri, sahamnya diperjualbelikan. Nah, yang berikutnya untuk komponen perencanaan usaha itu ada izin usaha. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, apa-apa saja izin yang perlu dilakukan. Nah, berikutnya ada penyusunan proposal usaha. Nah, di sini penyusunan proposal usaha itu sangat penting. Kenapa? Karena di sini penyusunan proposal usaha kamu bisa mendapatkan investor dari orang lain ataupun gambaran dari usaha kamu. Nah, yang pertama kita lihat dari langkah-langkah penyusunan proposal usaha. Yang pertama itu ada yang harus kamu perhatikan adalah apa sih pengertian proposal usaha itu. Nah, proposal usaha itu merupakan rancangan. Jadi rancangan yang kamu ajukan secara tertulis ya dan sistematik. Nah, kemudian tujuan proposal usaha yang kamu buat itu apa? Nah, berarti di sini tujuannya adalah untuk memberikan sarana kepada pihak investor untuk memperlihatkan kelayakan usaha yang akan kamu jalankan. Nah, berikutnya kita lihat dari manfaat proposal itu sendiri. Maka manfaat dari proposal usaha itu yang pertama memberikan penjelasan ataupun informasi kepada investor tentang gagasan yang akan kamu buat. Yang kedua, sebagai media kontrol ataupun rujukan bagi investor ketika dia ingin bergabung. Sehingga dia bisa melihat ataupun memantau usaha yang kamu jalankan.
Nah, yang berikutnya mengurangi resiko ataupun mengurangi kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan yang tidak terduga. Nah, setelah itu kita harus lihat juga sistematika proposal usaha. Nah, sistematikanya itu harus disusun secara rinci dan sistematis. Jadi di sini untuk menarik minat investor ya agar bisa membantu menanamkan modal. Nah, kita lihat dari sistematika proposal usaha. Jadi sebenarnya sistematika proposal usaha itu agak sedikit berbeda dengan proposal riset ya. Jadi kalau dia di proposal bisnis, itu yang pertama kita harus mengidentifikasi peluang bisnisnya dulu. Nah, di situ di bab pertama itu ada latar belakang yang berisi tentang analisis peluang pasar ya dan potensi pasar kamu. Yang kedua, kamu harus menjelaskan produk. Nah, penjelasan produk ini biasanya lebih spesifikasi tentang kelebihan produk kamu dibanding dengan yang lain. Yang ketiga, itu ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu berisi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha yang akan kamu buat. Jadi harus lebih terperinci di identifikasi peluang bisnisnya. Jadi bab pertama itu berisi tentang latar belakang, penjelasan produk, dan analisis SWOT. Yang kedua, untuk bab kedua itu penentuan usahanya. Nah, penentuan usaha yang pertama itu ada sasaran dan target pasar yang harus kamu buat. Nah, biasanya kalau sasaran ini berisi tentang siapa konsumen yang akan membeli produk ini. Nah, kemudian kalau dia target pasarnya, kamu harus perkirakan berapa besar target yang bisa kamu produksi. Nah, kemudian yang berikutnya ketika penentuan usaha itu ada sistem produksi. Nah, sistem produksi ini juga harus dijelaskan di dalam proposal. Apakah dia dengan cara membuat langsung atau dengan cara membeli yang sudah jadi, baru dipasarkan. Jadi, ketika proposal usaha ini harus jelas sistem produksinya bagaimana. Yang ketiga itu ada strategi pemasaran. Nah, di sini strategi pemasaran juga harus jelas apakah pemasarannya itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, setelah strategi pemasaran, baru kita lihat dari teknik distribusinya. Teknik distribusi itu melihat bagaimana sistem distribusi barang. Apakah dia secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung, tadi sudah saya jelaskan juga ya, itu bisa diantar langsung. Nah, kalau tidak langsung, itu biasanya menggunakan jasa yang lain, gitu. Nah, berikutnya perhitungan biaya. Nah, perhitungan biaya ini itu juga harus jelas berapa keuntungan yang kamu targetkan, berapa harga jualnya, berapa perhitungan harga pokoknya. Nah, di sini semua harus dirinci satu per satu. Kemudian perhitungan titik impas atau disebut dengan break even point. Nah, di sini kamu juga harus mentargetkan berapa perhitungan jumlah minimal produk yang harus terjual dalam waktu berapa lama. Jadi kalau misalkan target kamu 1 tahun harus balik modal, berapa produk yang harus kamu jual? Berapa banyak dalam 1 tahun untuk mengembalikan balik modal, minimal balik modal, bukan untung ya. Jadi perhitungan titik impas itu tujuannya adalah pengembalian modal, bukan keuntungan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Oke. Nah, bab berikutnya itu ada studi kelayakan usaha.
Nah, kalau studi kelayakan usaha, maka kamu harus bisa melihat dari aspek produksi yang pertama. Nah, di sini aspek produksi berisi tentang kelayakan produksi, ya, yang ditinjau dari ketersediaan bahan bakunya, tenaga kerjanya, peralatan, proses produksi, ini semua dijelaskan di aspek produksi. Ya. Yang kedua itu ada dari segi aspek pemasaran. Kalau aspek pemasaran yang kamu jelaskan di bab ini adalah kelayakan usahanya yang ditinjau dari kemungkinan potensi pasarnya dan strategi pemasaran yang dilakukan. Nah, kemudian ada aspek finansial. Aspek finansial ini berarti berhubungan dengan keuangan. Ya, di sini dapat dijelaskan tentang investasi biaya yang dikeluarkan serta diperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh serta kemungkinan pengembalian investasinya ataupun pengembalian modal yang ditanamkan dalam jangka waktu tertentu. Itu tadi seperti ketika kamu sudah dapat break even point-nya, ketika dapat HPP-nya, maka kamu bisa menyusun aspek finansialnya. Dan berikutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Jadi di sini juga harus jelas ya susunannya, susunan dari badan usaha yang kamu bentuk, kepemilikannya bagaimana, struktur organisasinya bagaimana, dan tim manajemennya juga bagaimana. Nah, jadi di bab studi kelayakan usaha itu mencakup 4 aspek. Aspek produksi, aspek pemasaran, aspek finansial, dan aspek organisasi dan manajemen. Oke, itu saja untuk materi kita di pertemuan kedua ya, administrasi dan pemasaran. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.